Bismillahirrahmanirrahim. Mempelajari makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran, ibarat kita menelusuri aliran sungai jernih, dengan pergolakan arusnya yang lirih, hingga suatu ketika mengantarkan kita pada bentang muara, lautan luas, yang jika ditelusuri lagi, akan semakin dalam kita menemukan maknanya. Al-Quran dengan ribuan lapis makna seperti menjadi misteri anggun yang selalu memancing untuk terus digali. Ayat-ayatnya adalah bahasa paling liris dengan ketajaman yang hakiki. Bahasa cinta dari Sang Maha untuk hambanya yang selalu ingin mendekat. Begitupun dengan ayat-ayat dalam Quran Surat Ad-Duha, terdiri dari 11 ayat, merupakan bahasa cinta dari Allah untuk kekasihnya yang tengah dilanda kerisauan. Ketika itu, wahyu tidak muncul dalam waktu yang lama. Rasulullah SAW merasa Allah meninggalkannya, namun penantian beliau terjawab. Serangkaian 11 ayat ini mendamaikan Rasulullah SAW. Kita akan jabarkan setiap ayat. Wadduha wallaili idza saja. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi. Ini adalah sumpah Allah dengan waktu duha, serta cahaya yang Dia ciptakan di dalamnya. Ini juga sumpah dengan waktu malam. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, Muhammad, dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Negeri akhirat itu lebih baik bagimu, wahai Muhammad, daripada negeri ini. Oleh karena itu, Rasulullah SAW adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia dan yang paling mencampakkan dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Apa urusanku dengan dunia? Perumpamaan diriku dengan dunia adalah seperti penunggang yang bernaung di bawah pohon, kemudian pergi meninggalkannya." Walasawfa yu'tika rabbuka fatarwa. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Di negeri akhirat, Allah akan memberi Nabi kenikmatan sampai Dia membuatnya ridho. Kenikmatan itu terkait dengan umatnya dan kemuliaan yang disediakan untuknya, termasuk nikmat yang diberikan kepadanya adalah sungai Al-Kautsar. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Hal itu karena ayahnya meninggal sementara beliau masih berupa janin di dalam perut ibunya. Kemudian ibunya, Aminah bin Wahab, meninggal sementara umur beliau 6 tahun. Beliau kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Kakeknya ini meninggal sedang umur beliau 8 tahun. Setelah itu beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang terus-menerus melindungi dan menolongnya. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'agna. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Dulu kamu orang fakir yang mempunyai banyak tanggungan keluarga, lalu Allah membuatmu cukup dan tidak membutuhkan selain Dia. Dengan demikian, Allah memadukan untuk Rasulullah kedudukan fakir yang sabar dan orang kaya yang bersyukur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kaya bukanlah karena banyaknya harta benda, tapi kaya adalah kaya jiwa." Beruntunglah orang yang telah masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, diberi puas oleh Allah dengan apa yang Dia berikan kepadanya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Sebagaimana kamu dulu seorang yatim, lalu Allah melindungimu.
maka janganlah engkau bersikap sewenang-wenang kepada anak yatim. Janganlah kamu menghinanya, merendahkannya, dan menghardiknya, tapi berbuatlah baik padanya dan lembutlah kepadanya. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Janganlah kamu sewenang-wenang, sombong, suka berbuat keji dan kasar kepada orang-orang lemah di antara hamba-hamba Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan syukur. Sebagaimana kamu dulu fakir dan banyak tanggungan, lalu Allah membuatmu kaya, maka beritakanlah nikmat Tuhanmu padamu. Apa yang datang padamu dari Allah berupa nikmat, kemuliaan dan kenabian, maka ceritakanlah, sebutlah dan ajaklah mereka kepada kebaikan itu. Saat ini Al-Quran ada di hadapan kita, maka ketika lembarannya terbuka, sesungguhnya semesta ini merupakan penjabaran dari ayat-ayat Al-Quran. Kita yang dibekali akal dan hati memiliki kecerdasan untuk memetik hikmahnya. Dan 11 ayat ini juga ditujukan untuk kita, bahwa sesungguhnya Allah senantiasa membersamai, memberikan kecukupan. Namun kita juga harus mengasihi anak yatim, fakir miskin dan orang yang kekurangan. Beragam kenikmatan dan karunia Allah itu hendaklah kita syukuri, maka Allah akan tambahkan lagi nikmat kepada kita. Akan tetapi, jika kita kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. La tahzan innallaha ma'ana atasbiru wa kana rabbuka basira. Jangan bersedih, sungguhnya Allah beserta kita, maka bersabarlah, sungguhnya Allah Maha melihat.